Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja pada malam ini. Puji Tuhan. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan teristimewa pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet itu Facebook. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selanjutnya, mari kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Puji Tuhan. Segera kita sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari Kejadian pasal 41. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Putifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Puji Tuhan, sebelum datang 7 tahun kelaparan di Mesir, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang sulung bernama Manasye, sedangkan anak yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung yakni Manasye. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Jadi Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Hal ini telah disampaikan beberapa tahun yang lalu. Kemudian fase yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 39, hal ini pun kita sudah lewati dan kita sudah akhiri beberapa minggu yang lalu, tentu semua oleh karena kemurahan hati Tuhan. Dan fase yang ketiga, Yusuf di dalam penjara. Kejadian pasal 40. Fase yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 40. Kejadian 40 ayat 1 sampai 4. Kejadian 40 ayat 1 sampai 4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mimpi juru minuman dan juru roti. Ya. Sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Terus? Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Terus? Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Puji Tuhan. Sementara Yusuf berada dalam penjara, masuk pulalah 2 orang tahanan lain dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Adapun kedua orang itu ialah kedua pegawai istana Raja Fir'aun. Kedua-duanya dimasukkan ke dalam penjara karena membuat suatu kesalahan, dituduh membuat makar terhadap Fir'aun. Amin. Adapun kedua pegawai istana Raja Fir'aun ialah kepala juru minuman dan kepala juru roti atau makanan. Adapun kedua pegawai istana Raja Fir'aun ialah kepala juru minuman dan kepala juru roti. Puji Tuhan. Namun di balik semua peristiwa ini mengandung suatu makna yang sangat dalam, sekaligus memberi suatu pengertian yang indah dan manis tentunya bagi kita semua. Amin. Karena tiada sesuatu perkara yang terjadi tanpa seizin Tuhan,
dengan satu tujuan untuk memimpin hidup rohani dari kehidupan muda dari anak-anak Tuhan, atau teristimewa hidup rohani pemuda remaja. Puji Tuhan, untuk selanjutnya dibawa masuk dalam rencana Allah yang heran dan besar. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi semuanya itu mengandung makna. Puji Tuhan, ada makna di balik peristiwa ini untuk memimpin kehidupan dari anak-anak Tuhan, teristimewa kehidupan muda remaja untuk dibawa masuk dalam rencana Allah yang besar. Sebab tiada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa seizin Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Lanjut pembacaan pada ayat 5 sampai dengan ayat 8a. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, Ya. baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, Terus yang ditahan dalam penjara itu. ya, Masing-masing ada mimpinya. masing-masing kedua pegawai istana itu bermimpi. Terus Pada satu malam juga, malam yang sama, dan terus mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. mimpi masing-masing ada artinya. Terus Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, ya, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. terus Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, terus "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" terus Jawab mereka kepadanya, terus "Kami bermimpi, Ya. tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." terima kasih. Puji Tuhan, suatu kali bermimpilah kedua pegawai Firaun itu di dalam penjara. Pada satu malam yang sama, mimpi dari kepala juru minuman dan mimpi dari kepala juru roti sebenarnya masing-masing ada artinya. Tetapi sayangnya baik juru minuman maupun juru roti tidak tahu arti dari mimpi mereka masing-masing, karena tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita pun senantiasa berdoa. Kita pun senantiasa berdoa dan memohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan senantiasa membukakan firman-Nya bagi kita dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan percayakan ini. Amin. Berkaitan dengan hal itu, kita akan melihat dan nubuatan dari Daniel. Daniel 9 ayat 22 sampai 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. 70 kali 7 masa. Ya. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Ya, berbicara kepada Daniel terus. Daniel, Ya. sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, Ya. untuk mengerti. Ya, terus. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, Ya. keluarlah suatu firman. Terus. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Puji Tuhan. Tuhan membukakan suatu rahasia firman kepada Daniel sesuai dengan doa dan permohonan yang dinaikkan oleh Daniel kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kita pun juga diberi kesempatan untuk menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Dengan demikian, Tuhan memberi akal kepada Daniel untuk memberi suatu rahasia yang heran secara khusus tentang Daniel 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Puji Tuhan. Dengan demikian, Tuhan memberi akal kepada Daniel untuk mengerti suatu rahasia yang besar dan heran secara khusus tentang Daniel 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27 yang berbicara tentang gereja yang sempurna. Berbicara tentang gereja yang sempurna mendapatkan pemeliharaan di tengah-tengah kesulitan yang besar yang akan terjadi. Ayat 24 sampai dengan ayat 25. Puji Tuhan. Dan yang akan digenapi di dalam Wahyu 12 ayat 6. Amin, saudaraku. Amin. Jadi rahasia yang dimaksud itu ditulis dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Tidak ada kesempatan untuk membaca, ditulis saja. Ayat ini berbicara tentang gereja yang sempurna,
mendapatkan pemeliharaan di tengah-tengah kesulitan yang besar. Ayat 24-25. Dan hal itu nanti akan digenapi di dalam Wahyu 12 ayat 6. Amin. Puji Tuhan. Kemudian B. Tampilnya pembinasa keji, yakni antikris yang akan menghentikan korban sehari-hari. Tampilnya pembinasa keji, yakni antikris yang akan menghentikan korban sehari-hari. Adapun korban sehari-hari yang dimaksud ialah korban sembelihan menunjuk ibadah dan pelayanan, itu akan dihentikan nanti, saudara. Jadi selagi ada kesempatan untuk beribadah, sungguh-sungguhlah beribadah. Dan di tengah-tengahnya kita memikul salib, itulah korban sembelihan. Amin. Strip yang kedua, korban santapan, menunjuk firman Allah sebagai makanan dan kebutuhan pokok rohani kita. Strip yang kedua, korban santapan, menunjuk firman Allah sebagai makanan dan kebutuhan pokok rohani kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, sebab satu kali nanti Tuhan akan mengirimkan ke atas negeri ini kelaparan, dan suatu kelaparan ke negeri ini bukan lapar karena makanan dan haus akan minuman, melainkan lapar dan haus akan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga saudaraku, jadi menghentikan korban sehari-hari, itulah korban sembelihan, ibadah dan pelayanan. Di tengah-tengahnya kita harus memikul salib, itulah korban sembelihan. Kemudian korban santapan, menunjuk firman Allah sebagai makanan dan kebutuhan pokok rohani kita. Puji Tuhan, sehingga dengan demikian tergenapilah nubuatan daripada Amos 8 ayat 11, di mana Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri ini. Bukan lapar karena makanan, bukan haus karena minuman, tetapi lapar haus akan mendengarkan firman Allah. Maka selagi ada kesempatan bagi kita untuk menikmati pembukaan rahasia firman, mari kita nikmati, kita kumpulkan sebagai kebutuhan pokok pada saat kita nanti, dan akhirnya kita dimampukan untuk melewati kesulitan yang besar, di mana pembinasa keji berdiri di atas rumah Tuhan, menghentikan korban sehari-hari, korban sembelihan dan korban santapan. Amin. Singkatnya, untuk menjadi suatu kehidupan yang sempurna, ayat 24, untuk menjadi suatu kehidupan yang sempurna, itulah Daniel 9 ayat 24 sampai 25 tadi, yang akan mendapat kelepasan pada masa kesesakan yang besar. Singkatnya, untuk menjadi suatu kehidupan yang sempurna, dalam kurung Daniel 9 ayat 24 sampai 25, akan mendapat kelepasan pada masa kesesakan yang besar. Mutlak membutuhkan pembukaan rahasia firman Allah. Amin, saudaraku. Mutlak membutuhkan pembukaan rahasia firman Allah. Puji Tuhan, hal ini berlaku bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang dikasihi Allah, tepat sesuai dengan Daniel pasal 9 ayat 23. Boleh baca saja dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, Ya. keluarlah suatu firman. Menaikkan doa dan permohonan, maka akhirnya Tuhan membukakan firman-Nya terus. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Iya, terus. Sebab engkau Iya. sangat dikasihi. Jadi hal ini, pembukaan firman itu berlaku bagi orang-orang yang dikasihi Allah, saudara. Amin, saudaraku. Kalau Allah tidak mengasihi kehidupan kita, pemuda remaja, tidak mungkin Tuhan membukakan firman-Nya, walaupun kita jungkir balik menaikkan doa dan permohonan. Puji Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi orang yang dikasihi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sejenak kita terkait dengan pembukaan firman, kita akan melihat suatu pengertian di dalam Mazmur 119. Kita akan menemukan suatu pengertian di dalam Mazmur 119 ayat 130. Ya. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, Puji Tuhan. Terus. memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya, tulis saja. Kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah. Kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah memberikan dua hal, yakni satu, memberi terang. Satu, memberi terang. Saya ulangi, kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah memberikan dua hal, yakni satu, memberi terang.
sama dengan hidup. Jadi memberi terang itu sama dengan hidup, saudara. Amin. Kita buktikan hal itu di dalam Injil Yohanes 1. Memberi terang sama dengan hidup dibuktikan di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Baca. Firman yang telah menjadi manusia. Ya. Dalam Dia ada hidup. Hidup terus. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia terus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terus. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji Tuhan. Haleluya. Hidup itu adalah terang manusia. Amin. Hidup itu adalah terang manusia. Kemudian terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi singkatnya, memberi terang sama dengan hidup. Pendeknya, kegelapan dosa bukanlah hidup manusia tetapi maut. Sebaliknya, kegelapan dosa bukanlah hidup manusia tetapi maut. Amin, saudaraku. Jadi tadi kalau terjadi pembuka rahasia firman memberi dua hal. Satu, memberi terang. Terang itu hidup. Amin, saudaraku. Terang itu hidup. Puji Tuhan. Terang itu hidup. Dan terang itu hidup. Sebab hidup itu adalah terang manusia. Kemudian terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau seseorang masih berada dalam kegelapan dosa, itu maut. Tetapi tetapi oleh pembukaan rahasia firman yang berkuasa memberi terang, itu hidup. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Pendeknya, kegelapan dosa bukanlah hidup manusia tetapi maut. Amin, saudaraku. Sebagai tambahan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Puji Tuhan. Datanglah jadi terang itu hidup ya. Amin. Puji Tuhan. Kalau seseorang masih menyembunyikan dosa di dalam batin, berarti dia itu maut. Terang itu hidup. Jadi kita butuh pembukaan firman untuk memberi terang. Dan terang itulah sebab terang itu bercahaya dalam kegelapan, menerangi kegelapan, itu hidup. Tetapi sebaliknya kalau seseorang masih menyembunyikan dosa, itu maut. Kalau seseorang tinggal dalam kegelapan dosa, itu maut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saya tambahkan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Semoga kita menghargai pembukaan firman. Amin. Jangan berlalu begitu saja sehingga ibadah ini tidak dijalankan secara liturgis. Apa tandanya ibadah liturgis? Saat beribadah menangis, lepas ibadah kembali kepada habitat yang lama, dosa lama. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berada dalam kegelapan. Ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Terus? Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terus? Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Terus? Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, penyucian yang terjadi tidak berhenti pada kolam baptisan, tetapi lanjut oleh kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah. Lanjut oleh kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah. Amin, saudaraku. Ada beberapa di antara kita yang belum dibaptis, itu memang itu berbicara tentang penyucian, tetapi tidak berhenti di kolam pembasuhan. Harus lanjut sampai kepada lanjut oleh kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah. Amin, saudaraku. Sampai sejauh ini bisa diikuti. Amin. Kemudian kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah 2. Tadi sudah dibaca ya, tapi boleh baca saja kembali dulu. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. 1. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah memberi 2 hal. Yang kedua sekarang 2, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Puji Tuhan, saudaraku, kalau seseorang menyadari diri bodoh, menyadari diri lemah,
menyadari diri tidak mengerti tentang kebenaran, saudaraku, pasti dia itu datang untuk mencari pembukaan firman lewat ibadah yang dipercayakan oleh Tuhan. Pasti ia datang mencari pembukaan firman Tuhan lewat ibadah yang dipercayakan oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebaliknya kalau seseorang tidak menyadari diri bodoh karena merasa diri mempunyai pengertian, mempunyai pemahaman, maka orang semacam ini akan mengabaikan ibadah dan pelayanan, mengabaikan pembukaan firman yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Daniel 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia mengajari aku Ya. dan berbicara dengan aku. Terus? Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, Iya. untuk mengerti. Iya. Tuhan datang untuk memberi akal budi kepada Daniel untuk mengerti rencana Allah yang besar dan heran. Puji Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan datang kepada kita dalam pembukaan firman Tuhan untuk mengerti rencana Allah yang besar dan heran. Amin, saudaraku. Amin. Lanjut, Daniel 12 ayat 4 Daniel 12 ayat 4 dan ayat 9 sampai ayat 10. Daniel 12 ayat 4 loncat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi engkau, Daniel, Ya. sembunyikanlah segala firman itu Sembunyikanlah segala firman itu terus dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. sampai akhir zaman terus. Banyak orang akan menyelidikinya Ya. dan pengetahuan akan Ya. bertambah. Kalau terjadi pembuka rahasia firman saat ini, tandanya bahwa saat ini adalah akhir zaman. Amin, saudaraku. Amin. Tapi lanjut dulu sampai ayat 9 sampai 10 terus. Tetapi ia menjawab, Ya. pergilah Daniel, Ya. sebab firman ini akan tinggal tersembunyi Ya. dan termeterai sampai akhir zaman. Lihat ayat 10. Banyak orang akan disucikan Ya. dan dimurnikan dan Ya. diuji. Terus. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Terus. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Iya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Puji Tuhan. Haleluya. Kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah, seseorang menjadi bijaksana. Seseorang menjadi bijaksana. Selain tadi memperoleh akal budi dan pengertian, juga seseorang menjadi bijaksana. Amin. Amin. Puji Tuhan. Seseorang menjadi bijaksana, tandanya akan memahami, tanda seseorang bijaksana akan memahami bahwa lewat kuasa pembukaan rahasia firman Allah, strip pertama, banyak orang akan disucikan. Strip yang kedua, banyak orang akan dimurnikan. Strip yang ketiga, banyak orang akan diuji. Amin, saudaraku. Amin. Tadi pada Daniel 9 tadi, ayat 22, oleh pembukaan rahasia firman, Daniel memiliki akal budi dan pengertian. Kemudian dalam Daniel 12 ayat 4 sampai 9 sampai 10, lewat kuasa pembuka rahasia firman Allah, dan seseorang menjadi bijaksana, tandanya akan memahami bahwa lewat kuasa pembuka rahasia firman Allah, strip pertama, banyak orang akan disucikan. Dia akan memahami itu, ya. Amin, saudaraku. Amin. Strip yang kedua, banyak orang akan dimurnikan. Strip yang ketiga, banyak orang akan diuji. Tetapi orang fasik, orang sombong, orang angkuh tidak mau memahaminya, tidak butuh pembukaan firman. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya di atas tadi saya katakan, kalau seseorang menyadari dirinya sebagai seorang yang bodoh, pasti ia datang kepada Tuhan lewat ibadah ini untuk mendapatkan pembukaan firman Allah. Sedangkan orang fasik itu menunjuk kepada orang angkuh, sombong, tidak butuh pembukaan firman. Sebab itu dia mengabaikan ibadah dan pelayanan. Paham, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Tetapi lihatlah, lewat pembukaan firman Allah, seseorang menjadi bijaksana. Tandanya apa? Apa tanda seseorang bijaksana? Ia akan memahami betul bahwa lewat kuasa pembukaan rahasia firman, strip pertama, banyak orang akan disucikan. Strip yang kedua, banyak orang akan dimurnikan. Strip yang ketiga, banyak orang akan diuji. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Lanjut. Kita lanjut dengan 3 perkara ini
disucikan, dimurnikan, diuji. Saudara, kehidupan yang disucikan akan terhubung langsung dengan kuasa Roh Allah. Kehidupan yang disucikan akan terhubung langsung dengan kuasa Roh Allah. Puji Tuhan. Kemudian, kehidupan yang dimurnikan akan terhubung langsung dengan firman Allah. Amin, saudaraku. Amin. Saya ulangi dulu ya. Kehidupan yang disucikan akan terhubung langsung dengan Roh Allah. Sebab itu, berikan diri untuk disucikan oleh pembukaan firman Allah. Dan penyucian itu tidak berhenti sebatas kolam pembasuhan, baptisan, tapi lanjut oleh kuasa pembukaan firman. Kemudian kehidupan yang dimurnikan akan terhubung langsung dengan firman Allah. Akan terhubung langsung dengan firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pemurnian itu bagaikan emas yang dilemparkan ke dalam api. Semakin dia dimurnikan oleh api, maka semakin terlihat kemurnian. Amin, saudaraku. Amin. Semakin dilemparkan dalam api, emas akan semakin murni. Puji Tuhan, semakin dipanaskan dalam api, semakin akan mengalami pemurnian. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, kalau saat ini kita mengalami pemurnian, bagaikan emas yang dilemparkan dalam api, maka tentu kita tidak perlu bersungut-sungut. Kalau kita menyadari itu, berarti Tuhan sedang menghubungkan kita langsung kepada firman Allah. Itulah tabiat dari anak Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi kesucian itu terhubung langsung kepada Roh Allah. Sedangkan pemurnian terhubung langsung kepada firman Allah. Kemudian kehidupan yang diuji akan terhubung langsung dengan kasih Allah. Itulah tabiat dari Allah Bapa. Terhubung langsung dengan kasih Allah. Sampai akhirnya kita dipenuhkan, benar-benar dipenuhkan dipenuhkan oleh tabiat daripada Allah Trinitas secara permanen. Amin, saudaraku. Amin. Penyucian, pemurnian, dan ujian menghubungkan kita langsung dengan tabiat dari Allah Trinitas secara permanen. Dan biarlah kita menyadari hal itu. Semakin hari kita semakin menyadari akan hal itu. Supaya tabiat dari Allah Trinitas itu betul-betul permanen dalam kehidupan kita masing-masing. Menguasai kehidupan pemuda remaja secara permanen. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sama dengan segambar serupa dengan Allah nanti. Sama dengan segambar serupa dengan Allah. Singkatnya, orang-orang bodoh jikalau menghargai pembukaan firman, memperoleh pengertian akal budi dan kebijaksanaan. Singkatnya, orang-orang bodoh bila menghargai pembukaan firman akan memperoleh pengertian, akal budi dan kebijaksanaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Mazmur 119 ayat 130. Ayat 130 sampai dengan ayat 131. Mazmur 119 ayat 130 sampai dengan ayat 131. Baca. Demikian firman Tuhan. Lihat ya, perhatikan sekali lagi sebelum dibaca. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa diri kita ini adalah orang bodoh, pasti kita datang untuk mencari pembukaan firman Allah. Bukan begitu, saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu, mari Mazmur 119 ayat 130 sampai dengan 131 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Bila terjadi pembuka rahasia firman, memberikan dua hal. Satu, memberi terang, telah disampaikan. Terus memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. kedua, memberi pengertian kepada orang bodoh. Lanjut ayat 131.
Mulutku kungangakkan Iya. dan menggap-menggap, Iya. sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Puji Tuhan. Tanda bila seseorang sangat membutuhkan atau mendambakan pembukaan firman Allah. Tanda bila seseorang membutuhkan atau mendambakan pembukaan firman Allah ialah pemazmur ini mengatakan, mulutku kungangakkan dan menggap-menggap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Mulutku kungangakkan dan menggap-menggap. Amin, saudaraku. Mulutku kungangakkan dan menggap-menggap sama dengan mulut terbuka dan mengunyah. Mulut terbuka dan mengunyah itu menggap-menggap. Amin, saudaraku. Jadi mulutku kungangakkan dan menggap-menggap sama dengan mulut terbuka dan mengunyah. Puji Tuhan. Saya jadi teringat dengan mimpi dari dari orang tua salah seorang pemudi dalam penggembalaan ini. Puji Tuhan, orang tuanya atau mama yang dikasihinya bermimpi satu kali dia melewati sebuah gereja lalu mendengarkan bunyi nyanyian-nyanyian di dalam gereja. Lalu dia masuk, tetapi di depan gereja itu ada seorang ibu yang sangat tua sekali dengan rambut yang sudah ubanan, penuh dengan uban, tertidur, lelap seperti orang mati, tetapi mulutnya megap-megap. Puji Tuhan. Mengangakkan dan megap-megap. Puji Tuhan sama dengan mulut terbuka dan mengunyah. Dapat dipahami. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat mulut terbuka dan mengunyah. Mazmur 1. Mazmur 1. Demikian Baca. firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 maksud saya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Iya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Iya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Haleluya. Mendambakan pembukaan firman atau Taurat Allah tandanya ialah mendambakan pembukaan firman Allah atau Taurat Allah tandanya ialah merenungkan firman Allah siang dan malam. Merenungkan firman Allah siang dan malam. Jelas hal ini menunjuk binatang yang memamabiak. Merenungkan firman Allah siang dan malam jelas itu menunjuk binatang yang memamabiak, binatang memamabiak. Amin, saudaraku. Amin. Memamabiak berarti strip pertama siang hari makan rumput, strip yang kedua malam hari dikunyah kembali sampai makanan itu, sampai firman itu sebagai makanan rohani mendarah daging. Sampai firman itu sebagai makanan rohani mendarah daging, dikunyah kembali. Jadi siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali sampai makanan itu mendarah daging. Firman itu sebagai makanan mendarah daging. Itu megap-megap, mulut dinganggakan dan megap-megap. Sama dengan merenungkan firman, memamabiak, merenungkan firman siang dan malam. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Siang hari makan rumput. Lanjut, siang hari makan rumput sama dengan logos. Ya, huruf yang tertulis. Amin, saudaraku. Amin. Ya, siang hari makan rumput sama dengan logos, sama dengan huruf yang tertulis. Sama dengan rumput. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Kemudian malam hari dikunyah kembali sama dengan rema, sama dengan firman mendarah daging. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Malam hari dikunyah kembali sama dengan rema, sama dengan firman mendarah daging. Itu orang yang membutuhkan atau mendambakan pembukaan firman Tuhan. Mulut dinganggakan dan megap-megap, sama dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Amin. Mari, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Puji Tuhan. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Firman yang telah menjadi manusia. ya, mendarah daging. Pada mulanya adalah firman. Tapi sebelum mendarah daging, pada mulanya adalah firman. Itulah huruf yang tertulis pada dua loh batu dan setiap lembaran-lembaran gulungan kitab. Terus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Puji Tuhan. Ayat 14.
Firman itu telah menjadi manusia Ya. dan diam di antara kita. Ya, diam di antara kita. Sudah mendarah daging terus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, Terus. yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Ya. sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan Puji. kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 1 menunjukkan bahwa firman itu masih dalam bentuk logos. Itulah huruf-huruf yang pernah tertulis pada dua loh batu dan yang pernah tertulis di dalam setiap lembaran-lembaran gulungan kitab, bagian luar dan bagian dalam. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sedangkan ayat 14, firman itu sudah menjadi rema. Iya, firman itu sudah mendarah daging, sama dengan firman itu menjadi rema. Amin, saudaraku. Tanda bahwa firman itu sudah menjadi rema atau firman menjadi daging, tandanya penuh kasih kehidupan seseorang, penuh kasih karunia dan kebenaran. Seseorang akan tinggal di dalam kasih karunia dan kebenaran. Tanda bahwa firman itu sudah menjadi daging atau rema. Tinggal kehidupan seseorang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Amin, saudaraku. Penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, kita butuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Saudaraku, tanpa kasih karunia, seseorang tidak akan diselamatkan. Puji Tuhan. Kemudian kita juga membutuhkan darah salib. Itu yang membenarkan kehidupan kita. Itulah yang disebut kebenaran karena iman. Yang membenarkan kehidupan kita adalah kebenaran iman. Itulah oleh darah salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Karena dari kepenuhannya kita semua, dari kepenuhannya sama dengan firman mendarah daging, rema. Terus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Menerima kasih karunia demi kasih karunia, bukan itu lagi terus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus anak Allah sudah menjadi manusia, firman mendarah daging. Terus ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan, perhatikan baik-baik. Kasih karunia dan kebenaran akan nyata apabila firman itu menjadi daging. Pendeknya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berarti kita menerima kasih karunia yang satu untuk selanjutnya dibawa kepada kasih karunia yang lain. Puji Tuhan, sampai pada akhirnya kita dipermuliakan pada saat kita melihat Allah. Sampai pada akhirnya kita akan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Jadi kasih karunia dan kebenaran akan nyata apabila firman itu sudah menjadi daging. Pendeknya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan, kita sudah menerima kita telah menerima kasih karunia yang satu. Dan kemudian kita dibawa juga kepada kasih karunia yang lain. Terus menerus dibawa kepada kasih karunia sampai nanti dipermuliakan pada saat kita melihat Allah. Ayat 18. Amin, saudaraku. Sampai kita melihat Allah. Puji Tuhan, sampai kita dipermuliakan pada saat kita melihat, berjumpa dengan Allah. Ayat 18. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya, kita sudah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kasih karunia yang satu dibawa kepada kasih karunia yang lain. Puncak kasih karunia dipermuliakan pada saat kapan? Saat kita berjumpa dengan Allah di dalam kerajaan surga. Itu ayat 18. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Kejadian 40 ayat yang ke-8. Kejadian 40 ayat yang ke-8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka kepadanya. Ya, boleh bagian B, tapi kita fokus bagian B, tapi tidak mengapa seluruhnya dibaca.
Kami bermimpi. Jawab ayat seluruhnya. Jawab mereka kepadanya, Jawab kedua pegawai Firaun kepada Yusuf. Terus? kami bermimpi, Ya. tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Ya, puji Tuhan. Itu bagian A. Fokus bagian B. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Iya. bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Iya. Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Puji Tuhan. Kata juru minuman dan juru roti, kami kepada Yusuf, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang mengartikannya. Ya, kata juru minuman dan juru roti itu kepada Yusuf, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang mengartikannya. Puji Tuhan. Haleluya. Bermimpi tetapi tidak ada orang yang mengerti. Tetapi mereka tidak mengerti mimpi itu karena tidak ada orang yang mengartikannya kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan masih membukakan rahasia firman kepada kita, memberi pengertian tentang rahasia kerajaan surga, itu adalah suatu anugerah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami. Jadi bukan suatu kebetulan. Oleh sebab itu, kita jangan berhenti, jangan jemu-jemu untuk menaikkan doa dan permohonan, supaya kiranya Tuhan senantiasa membukakan firman-Nya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Akibatnya, akibat tidak mengerti arti mimpi. Ya. Akibat tidak mengerti arti mimpi. Yusuf melihat kedua pegawai Firaun tersebut dalam keadaan bersusah hati. Akibatnya kedua pegawai Firaun itu dalam keadaan bersusah hati. Tanda susah hati, bermuka muram. Tanda susah hati, mukanya muram. Sebab memang apa yang terlihat di luar berasal dari dalam hati. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, hati ini harus diisi dengan firman Allah yang rahasianya dibukakan. Pendeknya, hati kita ini harus diisi dengan firman Allah yang rahasianya dibukakan untuk memberi jalan keluar atas segala pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan yang menekan kehidupan kita. Untuk memberi jalan keluar atas segala pergumulan-pergumulan, atas segala persoalan-persoalan yang menekan kehidupan muda remaja. Jadi tekanan itu terjadi karena seseorang masih hidup di dalam pergumulan. Masalahnya belum selesai. Kalau permasalahan belum selesai, tekanannya berat sekali. Tekanan hidupnya berat sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itu sebabnya juru minuman dan juru roti itu bermuka muram, tanda susah hati. Saudara pernah merasakannya, kehidupan muda remaja juga pernah merasakannya. Ketika terjadi pembukaan rahasia firman, memberi jalan keluar dari setiap masalah, sepertinya terjadi suatu kelepasan yang luar biasa. Ada sukacita yang luar biasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tadi dengan adanya pembukaan rahasia firman, memberi jalan keluar atas segala pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan yang menekan kehidupan kita. Apalagi kedua pegawai tersebut dituduh membuat kesalahan atau makar terhadap Firaun. Dituduh berbuat kesalahan atau makar terhadap Firaun. Puji Tuhan. Sebagai juru apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, talenta apapun, juru apapun yang dipercayakan kepada para imam, jangan suka membantah, jangan suka memberontak. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, jikalau kehidupan dari anak-anak Tuhan tidak mendapatkan pertolongan lewat pembukaan rahasia firman, dari setiap dosa, dari setiap kejahatan-kejahatan, serta kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, maka akan mengalami kesusahan, baik lahir maupun batin. Akan mengalami kesusahan, baik lahir maupun batin. Kembali kita membaca Kejadian 40 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawab mereka kepadanya,
kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Ya, Lalu kata Yusuf kepada mereka, ya, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? ya. Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Yusuf datang kepada kedua pegawai Firaun tersebut untuk memberi jalan keluar. Saya yakin Tuhan datang di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini untuk memberi jalan keluar dari setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yusuf berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ya. Yusuf datang kepada kedua pegawai Firaun tersebut untuk memberi jalan keluar dan berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Selanjutnya Yusuf berkata, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Dari pernyataan Yusuf tersebut menunjukkan bahwa Tuhan telah menetapkan karunia pembukaan firman kepada Yusuf. Dapat dipahami? Amin. Haleluya. Dari pernyataan Yusuf tersebut tadi, Yusuf berkata kepada dua pegawai Firaun itu, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Selanjutnya Yusuf kembali berkata, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Dari pernyataan Yusuf tersebut menunjukkan bahwa Tuhan telah menetapkan karunia pembukaan firman kepada Yusuf. Kalau seandainya Tuhan tidak menetapkan pembukaan firman kepada, Tuhan tidak mengaruniakan pembukaan firman kepada Yusuf, tidaklah mungkin Yusuf menawarkan kepada kedua pegawai Firaun itu untuk menceritakan mimpi mereka masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di mana, sekarang pertanyaannya, di mana letak keyakinan Yusuf bahwa dia telah memiliki karunia pembukaan firman Allah? Pertanyaannya bagi kita, di mana letak keyakinan Yusuf bahwa dia telah memiliki karunia pembukaan firman Allah? Di mana letak keyakinannya? Mari kita lihat jawaban yang pasti, supaya kiranya dari jawaban ini kita juga nanti diteguhkan oleh Tuhan malam ini. Amin, saudaraku. Mari baca Kejadian 40 ayat 14 sampai 15. Demikian Kejadian 40 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi ingatlah kepadaku, Ya. apabila keadaanmu telah baik nanti, Ya. tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku Ya. dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, Ya. dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ya, yang saya mau sampaikan di sini tentang hal ihwal Yusuf. Apakah itu? Ayat 15. Sebab aku diculik begitu saja Ya. dari negeri orang Ibrani, Ya. dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ya, lihat hal ihwal daripada Yusuf. Ia diculik dari negeri orang Ibrani. Kemudian ia dimasukkan ke dalam liang tutupan. Ia dibawa ke Mesir dan dimasukkan ke dalam liang tutupan. Amin, saudaraku. Itulah hal ihwal daripada Yusuf. Sekali lagi saya katakan, hal ihwal daripada Yusuf, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan dibawa ke Mesir, bukan karena melakukan suatu kejahatan. Selanjutnya ia dimasukkan ke dalam liang tutupan. Puji Tuhan. Arti rohani dari ayat 14 dan ayat 15 ialah Yusuf telah memilih jalan salib. Yusuf telah memilih jalan salib. Singkatnya, Yusuf menjunjung tinggi korban Kristus dan mau menghargai pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesus Kristus juga dari surga turun ke bumi untuk disalibkan, bukan karena dosanya. Itu juga sama dengan hal ihwal daripada Yesus. Dari surga turun ke bumi, lalu disalibkan di atas kayu salib, bukan karena dosanya. Yusuf juga begitu, dari Kanaan turun ke Mesir, ke dunia, lalu dimasukkan dalam penjara, bukan karena dosanya. Berarti Yusuf menjunjung tinggi korban Kristus dan betul-betul mau menghargai pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus.
Amin, saudaraku. Amin. Ayo, mari kita mengambil jalan salib. Mari kita mengambil keputusan untuk mengambil jalan salib. Amin. Dengan keputusan sesadar-sadarnya. Tidak perlu ragu. Puji Tuhan. Kita mau menjunjung tinggi korban Kristus, sangkal diri pikul salib, dan mau menghargai pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dengan demikian, apabila kita dengan rela masuk jalan salib, maka Tuhan akan memberikan karunia pembukaan firman. Tuhan akan memberi karunia pembukaan firman secara permanen. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tulis saja. Dari 9 karunia yang tertulis pada 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dari 9 karunia Roh Kudus yang tertulis pada 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ada 3 karunia yang merupakan karunia pembukaan firman Allah. Ada 3 karunia yang merupakan karunia pembukaan firman Allah. 1. Karunia hikmat. 2. Karunia pengetahuan. 3. Karunia menimbang roh. 1. Karunia hikmat. 2. Karunia pengetahuan. 3. Karunia menimbang roh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi, kalau anak-anak Tuhan mau memperhatikan hal ini, maka hidup dari anak-anak Tuhan, pemuda remaja, akan bertahan dari tekanan oleh banyaknya pergumulan, oleh banyaknya persoalan-persoalan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami sekarang ini. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mau menghargai, kalau pemuda remaja mau menghargai, memperhatikan pembukaan firman Tuhan, maka kehidupan dari anak pemuda remaja akan bertahan, kuat dan teguh hati, bertahan dari tekanan-tekanan, oleh banyaknya pergumulan, oleh banyaknya persoalan yang sedang terjadi, yang kita alami sekarang ini. Kita kuat dan teguh hati terhadap tekanan yang sedang terjadi ini, oleh karena banyaknya pergumulan yang sedang kita alami di atas muka bumi ini. Pasti kuat. Amin. Amin. Asal kita mau menghargai pembukaan firman. Itulah karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan karunia menimbang roh. Puji Tuhan. Haleluya. Syaratnya. Ya, atau praktek menghargai 3 karunia tersebut. 1. Anak-anak Tuhan harus mau menghargai jabatan guru. Anak-anak Tuhan harus menghargai jabatan guru. Amin. Amin. Tujuannya untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian. Tujuannya untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian. Amin. Amin. Kemudian 2. Anak-anak Tuhan harus mau menghargai jabatan kerasulan. Harus menghargai jabatan kerasulan. Tujuannya untuk memperoleh hikmat Allah yang heran. Tujuannya untuk memperoleh hikmat Allah yang heran. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hikmat itu berguna untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Puji Tuhan. 3. Anak-anak Tuhan harus mau menghargai jabatan gembala. Anak-anak Tuhan mau menghargai jabatan gembala. Tujuannya untuk memperoleh karunia menimbang roh. Untuk memperoleh karunia menimbang roh. Kalau kita tergembala dengan baik, digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, maka Tuhan akan karuniakan menimbang roh. Roh penimbang. Roh marifat. Jadi bisa menimbang-nimbang. Puji Tuhan, bisa menimbang-nimbang mana yang lebih berat. Bisa dapat menimbang-nimbang, roh menimbang. Menimbang-nimbang, ditimbang. Mana yang lebih berat? Yang benar, yang suci, atau yang jahat, yang tidak suci?
Nah, di mana kita mendapatkan menimbang roh? Kalau kita mau tergembala dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak tergembala dengan sungguh-sungguh, tiadalah mungkin seseorang untuk memperoleh karunia menimbang roh. Itu sudah pasti. Dapat dipahami, saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Namun bukan berarti anak-anak Tuhan tidak perlu karunia yang lain. Bukan berarti kita tidak membutuhkan karunia-karunia lain, yaitu strip pertama 3 karunia kuasa, strip yang kedua 3 karunia penyembahan. Tadi toh ada 9 karunia Roh Kudus toh? Amin. Puji Tuhan. Namun bukan berarti anak-anak Tuhan tidak perlu karunia-karunia lain, yaitu 3 karunia kuasa dan 3 karunia penyembahan. Semuanya itu sangat diperlukan. Namun karunia pembukaan firman sangat dibutuhkan pada saat anak-anak Tuhan berada dalam lembah, pada saat anak-anak Tuhan berada dalam kesusahan yang besar lahir batin, seperti kedua pegawai istana Raja Firaun tadi. Amin. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi bukan berarti bukan berarti kita tidak memerlukan 3 karunia yang lain, yaitu 3 karunia kuasa dan 3 karunia penyembahan, seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Namun karunia pembukaan firman sangat dibutuhkan pada saat anak-anak Tuhan berada dalam lembah, pada saat anak-anak Tuhan berada dalam kesulitan, dalam tekanan karena pergumulan yang banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau ada pembukaan, wah, masalah selesai. Terasa ringan segalanya. Tanpa rasa, tanpa sadar, air mata bercucuran di pipi ini. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai dengan 24. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Puji Tuhan, bisa dibayangkan andai kata 2 pegawai istana Firaun tadi tidak mendapatkan jalan keluar, kedua mimpi mereka tidak diartikan, mereka terjebak dalam suatu situasi yang berat, dalam pergumulan yang berat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai dengan ayat 24, baca. Demikian firman Tuhan, Ya. hikmat Allah dan hikmat manusia. Iya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Iya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Terus? Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Iya. baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Berita salib merupakan 1, kekuatan Allah, 2, hikmat Allah. Jadi sumber hikmat dan kekuatan adalah berita salib, bukan berita firman yang ditambahkan. Maksudnya menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambahkan cerita-cerita isapan jempol, dongeng nenek-nenek tua, tahayul. Misalnya menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambah dengan cerita si kancil, si kura-kura, si buaya dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada kekuatan dari cerita si kancil. Tidak ada hikmat dari cerita si kancil. Tetapi hikmat Allah bersumber dari berita salib. Jadi kalau kita menghadapi tekanan, dengan lain kata, di tengah ibadah, di tengah pelayanan, kita sibuk menyangkal diri, sibuk memikul salib, itu merupakan sumber hikmat dan kekuatan Allah. Jangan kita sangkali salib. Jangan kita lempar salib yang ada di atas pundak kita masing-masing. Semakin kita tertekan, semakin kita tertindas, maka hikmat semakin berkembang. Dan Tuhan yang mengembangkan hikmat itu dalam akal budi, supaya kita memperoleh pengertian seperti Daniel. Saudaraku, kepandaian yang diperoleh oleh manusia duniawi tidak akan bisa mengatasi masalahnya. Belum sempurna karena belum sampai
karena karena kepandaian mereka belum sempurna. Mengapa? Belum mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Tetapi saudaraku, hikmat Allah atau memiliki karunia pembukaan firman, memberi jawaban, memberi jalan keluar, dapat mengatasi segala persoalan dan masalah-masalah yang menghimpit sesulit apapun. Tapi kepandaian belum sempurna. Karena kepandaian tidak mampu mengatasi persoalan. Buktinya banyak orang pandai, justru kepandaian di dunia ini justru membawa dia menjerumuskan dia kepada suatu perkara yang besar, menjerumuskan dia dalam dosa. Tetapi karunia pembukaan firman yang bersumber dari berita salib memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sangat sinkron dengan Kejadian pasal 40, Yusuf dimasukkan dalam penjara yang merupakan jalan salib, sumber hikmat dan pengetahuan serta kekuatan dari Allah. Amin, saudaraku. Jadi 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24 sama dengan Kejadian 40 di mana Yusuf dimasukkan dalam penjara yang merupakan jalan salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik, yang merupakan jalan salib. Puji Tuhan. Saudaraku, biarlah kita menempuh jalan salib. Dengan demikian Tuhan memberikan karunia hikmat, karunia pembukaan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang menekan hidup kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, tidak dipungkiri, selama kita mendiami kemah tubuh ini, selama kita tinggal di atas muka bumi ini, begitu beratnya tekanan-tekanan yang kita alami, karena begitu banyak pergumulan, persoalan yang sedang menghimpit kehidupan kita ini. Bukan saja persoalan atau pergumulan karena dosa, tetapi juga persoalan karena sengsara karena salib, aniaya karena firman. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kita sudah melihat Yusuf datang lalu menghampiri kedua pegawai istana Firaun tadi. Demikian juga malam ini Tuhan dari surga, Tuhan datang ke bumi, ada di tengah ibadah lewat pembukaan firman, memberi jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, sehingga kita lepas dari kesusahan lahir dan batin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, hari-hari ini saya semakin bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan semakin menerangi hati saya. Sekalipun saya mengambil keputusan untuk menempuh jalan salib, saya harus menerima dengan rela hati. Karena saya sadar, dari situlah pembukaan firman. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan, persoalan, tidak perlu berbantah untuk membenarkan diri. Supaya apa? Dari situ hikmat itu berkembang, pengetahuan itu berkembang, dan kita juga dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu pengalaman saya di hari-hari ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan biarlah pengalaman Yusuf ini merupakan jalan pengalaman kita masing-masing. Dan kita dengan sadar dan dengan rela hati mengambil keputusan jalan salib, menjunjung tinggi korban Kristus, dan mau menghargai pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini kita sedang bersembunyi di balik salib Kristus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maupun juga saudara para pemirsa yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, itu Facebook, dimanapun Anda berada. Mari kita mengambil keputusan, dengan sadar mengambil keputusan jalan salib, untuk memperoleh karunia hikmat, memperoleh karunia pembukaan firman, supaya kita mendapatkan jalan keluar, dan sekaligus Tuhan memberi kekuatan manakala
kita menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan oleh banyaknya pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi saat ini. Pergumulan bukan saja karena dosa, tapi juga aniaya karena firman, sengsara karena salib. Puji Tuhan. Haleluya. Pergumulan bukan saja karena salib, tetapi juga karena penyakit, karena keuangan, ekonomi, apalagi virus corona ini sedang melanda sehingga ekonomi semakin merosot. Itu juga merupakan pergumulan. Tetapi dengan sadar, dengan rela, kita harus mengambil keputusan jalan salib. Supaya hikmat berkembang, kekuatan bertambah-tambah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.